Doa malam Abalov Barat akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Meeting ID dan passcode dapat dilihat pada grafis berikut ini. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya banyak mendengar berita-berita yang luar biasa dari kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Saya yakin bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Anda. Dan damai sejahtera serta sukacita selalu kuat di dalam hidup Anda. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki di bulan September ini adalah bulan tentang adaptive mindset. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah waktu bicara tentang adaptive mindset, saya jadi teringat nih Bapak Ibu nih. Beberapa minggu yang lalu, saya tuh mendengar anak saya itu melakukan sebuah interview melalui Zoom Bapak Ibu kepada beberapa orang. Jadi gini Bapak Ibu ceritanya, dia ini kan lagi terlibat ya dalam sebuah project yang digagas oleh dirinya sama beberapa temannya yang sudah di-approve sama United Nations. Salah satunya tentang Global Youth Movement. Nah dia punya tugas Bapak Ibu untuk mengumpulkan anak-anak muda Bapak Ibu di seluruh Indonesia untuk masuk di dalam timnya. Nah tapi Bapak Ibu anak-anak muda ini gak bisa sembarangan masuk. Mereka harus diinterview Bapak Ibu. Nah pada waktu saya lagi duduk di dekat dia dan dia sedang menginterview, saya agak tergelitik Bapak Ibu dengan pertanyaan yang diajukan buat teman-temannya ini. Pertanyaannya adalah begini, jika kamu dapat memilih, kamu mau jadi binatang apa? Kamu pilihannya apa? Dan kenapa kamu memilih binatang itu? Gitu. Saya mulai mikir kenapa kok pertanyaan memilih jadi binatang harus masuk gitu ya Bapak Ibu di dalam sebuah interview menjadi seorang volunteer ya di dalam proyeknya dia. Tapi akhirnya saya coba dengerin satu persatu, saya dengerin lagi. Macam-macam Bapak Ibu jawabannya. Ada yang jawab, saya mau jadi panda. Saya mau jadi burung hantu. Saya pengen jadi ular katanya. Saya pengen jadi, wah pokoknya semua jenis binatang masuk semua Bapak Ibu di situ ya. Saya lagi nunggu, ada gak yang bilang, saya pengen jadi cupang gitu ya. Tapi ternyata gak ada yang jawab cupang Bapak Ibu. Jadi ceritanya ada puluhan lah ya, ada puluhan anak-anak yang diinterview Bapak Ibu. Nah menarik sekali. Setelah semua proses interview itu selesai, saya tanya sama Arsya anak saya. Kenapa kamu kasih pertanyaan tentang boleh pilih jadi binatang apa? Dia bilang gini, Pak, jawabannya dia akan menentukan. Orang tersebut itu punya hati untuk orang lain, ataukah dia punya hati untuk dirinya sendiri? Oh ya, saya tanya begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh Pak, kalau misalnya dia jawab ya, contoh dia bilang, ada yang jawabannya panda. Ditanya, kenapa kamu pilih panda? Iya karena panda lucu sih, gendut, unyu-unyu katanya gitu kan. Terus buat apa lucu? Iya seru kan. Gitu. Lah terus apa hubungannya kamu ikut acara ini atau kamu mau jadi volunteer ini dengan memilih panda? Ya pokoknya saya ingin menyemarakan suasana seperti halnya panda. Terus ditanya lagi, kenapa kok kamu mau ikut acara ini? Iya, saya mau ikut jadi volunteer supaya saya dapat pengalaman baru. Dan yang lebih penting, saya bisa dapat sertifikat. Dan terus saya tanya sama anak saya, kalau jawaban yang kayak begitu diterima nggak? Enggak Pak. Katanya. Kenapa nggak diterima? Iya, karena pusatnya diri sendiri. Katanya. Nah terus yang diterima yang apa? Terus dia kasih tahu, Pak yang aku terima yang tadi Pak. Ada orang yang menjawab burung hantu katanya. Kenapa kok burung hantu kamu terima? Karena alasannya Pak keren. Loh memang apa alasannya? Alasannya gini. Dia memilih burung hantu karena apa? Burung hantu punya ketajaman di dalam melihat sekalipun di tengah kegelapan. Loh apa gunanya buat kamu punya ketajaman melihat? Ya kita perlu tajam untuk melihat kebutuhan orang lain supaya kita bisa memberi yang terbaik buat orang lain. Anak itu aku terima Pak. Oh saya nangkep saudara. Cerita yang dilakukan atau hal yang dilakukan oleh Arsya Bapak Ibu.
mengingatkan kepada saya tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia, firman Tuhan berkata, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada di dalam Filipi 2 Bapak Ibu. Ini saya jadi bertanya, kenapa yang dipilih sama Yesus, pilihan yang Yesus ambil, mau jadi manusia? Kenapa nggak jadi yang lain seperti itu? Kenapa harus jadi manusia? Dan ini menarik Bapak Ibu. Ternyata Yesus datang ke dunia memilih untuk menjadi manusia. Karena dia tahu targetnya dia adalah manusia, saudaraku. Targetnya adalah saudara dengan saya. Jadi Yesus memiliki pilihan yang sebenarnya tidak ada pilihan sebenarnya ya. Karena memang satu-satunya pilihan adalah jadi manusia. Supaya pada waktu dia turun ke dunia jadi manusia. Dia bisa melakukan kehendak Bapa. Dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Karya keselamatan buat dunia ini saudaraku. Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Dikatakan begini Bapak Ibu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga, ini bicara Yesus saudaraku. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya apa? Mendapat bagian dalam keadaan waktu menjadi manusia. Supaya apa? Nah ini kalimat ini penting sekali saudaraku. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis. Jadi Yesus datang ke dunia menjadi manusia supaya dia melakukan sebuah proyek besar. Untuk apa saudaraku? Untuk dia mati dan menunjukkan bahwa kematiannya punya sebuah kuasa. Dan kuasa tentang apa saudaraku? Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan berikutnya saudaraku di ayat yang ke-15 menarik sekali Bapak Ibu. Dikatakan begini. Supaya dengan jalan demikian. Kata dengan jalan demikian artinya apa? Dengan jalan dia menjadi manusia. Dengan jalan dia mati Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Ia membebaskan mereka. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu ini menarik sekali ayat ini Bapak Ibu. Jadi kedatangan Yesus Bapak Ibu ke dunia. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu punya satu misi yang indah dan besar sekali. Dan inilah sebuah tantangan yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Kalau minggu lalu Bapak Ibu kita belajar tentang bagaimana kita mengerti cara berpikir Yesus. Kita mau belajar bagaimana menjadi serupa dengan Yesus Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu untuk begini. Mari kita hargai setiap karya ini Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kita punya misi Allah di dalamnya Bapak Ibu. Ketika Yesus datang ke dunia di situ dikatakan, iya, saudara, punya satu target supaya apa? Membebaskan mereka yang sudah ada atau yang berada dalam perhambaan. Bukankah di tengah-tengah kehidupan kita hari ini Bapak Ibu ada begitu banyak orang yang diperhamba. Ada orang-orang yang hari ini saudaraku mengalami keterikatan, mengalami ketergantungan. Macam-macam Bapak Ibu ketergantungannya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, di situ dikatakan apa? Oleh karena takutnya kepada maut. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita hari ini Bapak Ibu, mereka yang bilang apa? Takut mati Bapak Ibu, takut kehilangan segalanya. Sebulan terakhir ini Bapak Ibu saya ketemu dengan banyak teman-teman ya, mulai dari teman pengusaha ya, teman-teman juga yang bekerja. Waktu ditanya, ketakutan apa yang paling kuat di dalam hidupmu? Dia bilang apa? Takut mati Bapak Ibu. Aduh kalau saya mati bisnis saya gimana? Aduh kalau saya ngalamin kayak gini gimana keluarga saya? Bapak Ibu kita nih sekarang ya ada di tengah-tengah situasi orang-orang di sekitar kita lagi ngalamin ketakutan demi ketakutan. Justru Bapak Ibu kita mesti menghadirkan Yesus lewat kehidupan kita dengan cara apa? Belajar, lihat apa yang dikerjakan Tuhan. Dia datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Nah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara ya untuk lihat kenapa sih kok Yesus mau jadi manusia. Paling gak ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu.
Karena objeknya yang mau diselamatkan adalah manusia. Makanya dia memilih manusia. Walaupun sekali lagi tadi saya katakan, pilihan yang tidak ada pilihan sebenarnya. Memang itu satu-satunya pilihan terbaik. Makanya judul khotbah hari ini saya beri nama pilihan yang terbaik. Yaitu apa? Pilihan menjadi seorang manusia, Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu, alasan Yesus Bapak Ibu turun ke dunia, alasan Yesus dikatakan di dalam Filipi 2, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi teladan. Sehingga manusia, saudara dan saya bisa menirunya, bisa mencontohnya Bapak Ibu. Kalau dia tidak turun, kita akan bilang apa? Ya Tuhan kamu mah enak, Tuhan ada di atas. Sayang beda, Tuhan gak ikut ngerasain apa yang saya rasakan. Jangan keliru Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat yang ke-15 dibilang apa Bapak Ibu? Sebab imam besar yang kita punya, ya, adalah imam besar yang bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya sama dengan kita. Ya dicobai, betul, ya kan? Tapi dia tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, Yesus jadi manusia Bapak Ibu, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kata kelemahan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Waktu saya baca Bapak Ibu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, ditulis astenia Bapak Ibu. Di situ artinya begini Bapak Ibu. Semua kelemahan-kelemahan yang manusia bisa rasakan. Misalnya gini, manusia tuh kepengen apa? Dia kepengen dapat keagungan, dia kepengen dapat kemuliaan, dia kepengen dianggap hebat gitu kan. Ada kejadian-kejadian seperti itu ada. Iblis menawarkan kepada Yesus pada waktu itu ada keagungan, ada kemuliaan yang dia bisa dapatkan. Tapi Yesus menang di tengah-tengah pencobaan itu. Apalagi Bapak Ibu, diabaikan. Oh sering banget Bapak Ibu. Kita tentu mendengar Bapak Ibu bagaimana Yesus mengalami proses seperti itu. Manusia pernah ngalamin dikecewakan. Sama Yesus juga pernah mengalami proses dikecewakan. Bahkan dikecewakan orang terdekatnya. Murid-muridnya saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yesus ikut merasakan. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, dia kenapa jadi manusia? Karena manusia adalah objeknya dia, itu tadi yang pertama. Targetnya dia. Yang kedua, supaya dia bisa memberikan sebuah keteladanan yang bisa kita tiru Bapak Ibu. Nah yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa Yesus milih jadi hamba? Saya tuh sempat bertanya-tanya Bapak Ibu sama teman-teman saya. Gini, kenapa sih kok Yesus milihnya waktu turun ke dunia tuh jadi hamba? Kenapa nggak milih jadi raja? Kenapa nggak milih jadi kontraktor? Kenapa nggak milih jadi business owner? Kenapa nggak milih jadi raja? Kenapa nggak milih jadi nelayan? Kenapa yang dipilih jadi hamba? Ternyata hamba adalah titik terendah. Kalau dia turun ke dunia dalam posisi yang paling rendah, saudara, dia memastikan bahwa tidak ada yang lebih rendah lagi daripada jadi hamba. Bahasa Inggrisnya ditulis apa? Slave, budak Bapak Ibu. Itu udah paling rendah. Jadi kalau Yesus turun ke dunia, mengambil contoh yang paling bawah, artinya kita yang posisinya di atas dari hamba, bisa melakukannya Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya dengan tema kita bulan ini Bapak Ibu tentang adaptive mindset? Begini Bapak Ibu, kita perlu meresponi firman Tuhan ini. Kita perlu melihat sungguh-sungguh Bapak Ibu apa yang Yesus kerjakan di dalam Filipi 2 Bapak Ibu. Yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Ini catat dulu hal yang pertama. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia saudaraku. Ya, dan dalam keadaannya sebagai manusia dikatakan apa? Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adaptive mindset, kita harus belajar dari Yesus. Ini contoh yang paling tepat, teladan yang paling tepat Bapak Ibu saudaraku. Bagaimana yang tadi saya katakan, bagaimana kita ngeresponnya Bapak Ibu. Mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa?
Melainkan ia telah mengosongkan dirinya Bapak Ibu. Kata mengosongkan di sini benar-benar kosong Bapak Ibu. Dibuang. Mengosongkan dirinya. Kenapa kok harus ada kalimat mengosongkan dirinya? Karena sebelumnya saudaraku, Yesus itu mendapatkan divine privilege. Dapat satu fasilitas spesial sebagai anak Allah. Kalau dia nggak kosong Bapak Ibu, orang-orang akan bilang begini, ya susah. Oh kalau dia nggak kosong Bapak Ibu, kita akan bilang, ya jelas, wong Yesus powerful kok. Tapi dikatakan dia mesti kosong. Dia harus meninggalkan setiap fasilitas yang Bapak kasih sama dia. Tujuannya supaya kita gampang tiru dia. Supaya kita gampang ngikutin dia. Supaya kita nggak lagi bisa bilang pakai alasan apapun untuk bilang bahwa kita nggak bisa serupa dengan Yesus. Dia harus kosongkan. Problemnya kita hari ini adalah lewat kalimat mengosongkan. Kita nggak benar-benar kosong. Makanya kita susah Bapak Ibu. Saya mau tunjukin sama Bapak Ibu di sini. Saudara, di tangan saya ini ada gelas berisi susu Bapak Ibu. Oke? Kalau kita bilang kosong, kita mau kosongkan, gimana caranya Bapak Ibu? Kita mesti pindahkan ke wadah yang lain. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita akan pindahkan ke wadah yang lain. Dalam hal ini saya akan pindahkan ke sini Bapak Ibu. Saya akan pindahkan. Oke? Saya mau tanya nih sekarang sama Bapak Ibu. Apakah gelas ini kosong? Apakah gelas ini kosong Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bilang, iya sudah tidak ada susunya. Yakin sudah tidak ada susunya? Waktu saya tuang, ternyata masih netes Bapak Ibu. Berarti tidak benar-benar kosong. Problem kita hari ini, kenapa kita sulit bisa beradaptasi? Bagaimana kita sulit Bapak Ibu untuk bisa menyesuaikan diri Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya gambaran Yesus bisa terlihat ya buat orang-orang di sekitar kita. Karena kita nggak benar-benar kosong. Masih ada noda, masih ada sisanya yang belum bersih Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan ia mengosongkan dirinya sendiri, itu benar-benar kosong. Ini seperti ini Bapak Ibu. Dia harus benar-benar kosong. Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu. Yang di sini masih ada keruhnya. Yang di sini bening. Sehingga pada waktu kita Bapak Ibu diisi kebenaran. Waktu kita mengisi hidup kita Bapak Ibu. Kita mau ya jadi contoh ya buat orang lain ya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Keruh. Sebaliknya Bapak Ibu. Kalau dia benar-benar kosong. Apa yang Bapak Ibu lihat? Berbedakah ini? Antara gelas yang ada di sebelah kiri yang saya pegang dengan tangan kiri dengan yang ada di tangan kanan. Problem kita adalah kita tidak benar-benar kosong Bapak Ibu. Sehingga gambaran Yesus tidak benar-benar terlihat atau terpancar dalam hidup kita. Adaptive mindset. Ini berbicara tentang kita mesti benar-benar kosong. Pada waktu kita benar-benar kosong, orang bisa melihat kejernihan, orang bisa melihat ada harapan, orang bisa melihat adanya kekuatan, orang bisa melihat ada sesuatu yang indah, yang bersih, yang mulia. Kalau firman Tuhan katakan yang sedap didengar, yang patut disebut kebajikan. Makanya dikatakan Yesus mengosongkan dirinya, itu artinya benar-benar kosong Bapak Ibu. Kalau hari ini kita belajar tentang pilihan terbaik, Yesus sudah mengambil sebuah pilihan terbaik, ia mengosongkan dirinya. Artinya benar-benar tidak ada sisa. Dia datang ke dunia benar-benar merasakan sebagai manusia. Bukan pakai topeng Bapak Ibu. Bukan pakai topeng, jadi dia benar-benar. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu sekalian di kesempatan kali ini Bapak Ibu. Maukah kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan cara apa? Mau gak Bapak Ibu mengosongkan diri Bapak Ibu? Benar-benar kosong. Pak, gimana Pak caranya supaya saya benar-benar kosong? Ya mesti dibersihkan. Makanya ada kalimat berikutnya. Mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu tahu artinya seorang hamba? Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis budak Bapak Ibu. Artinya apa? Dia punya hak bicara? Enggak Bapak Ibu. Ini yang mungkin kita dengarnya enggak enak Bapak Ibu. Saya belajar begini Bapak Ibu.
kalau kita mau menyesuaikan, ya, kalau kita mau tangkap ya pesan adaptive mindset. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan bukan cuma sekedar mengosongkan diri kita. Apa itu mengosongkan? Tadi saya katakan mengosongkan artinya benar-benar kosong. Artinya tidak ada hal-hal yang bisa membanggakan kita lagi. Jangan kita berusaha untuk, oh ya saya nih udah berusaha kok ngelayanin. Tapi masih ada bagian kecil yang kita simpan, yang kita pegang. Yang kita berharap, oh ya nanti supaya orang bisa puji kita. Yang nanti satu kali orang bisa ingat-ingat tentang kita. Atau ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Jangan, itu namanya gak benar-benar kosong Bapak Ibu. Tapi benar-benar kosong ya udah kita buang semua fasilitas, kita buang semua hal yang mungkin kita bisa anggap itu bagian yang bisa membanggakan kita. Buang. Nah tapi hal yang kedua ini caranya. Kita harus benar-benar jadi hamba. Yaitu apa? Dicuci, dibersihkan. Saya yakin kalau gelas ini dicuci, dibilas, terus-menerus dibilas. Maka dia waktu diisi lagi dengan air yang jernih, dia tetap akan jadi jernih Bapak Ibu. Dia bisa jadi jernih. Nah masalahnya kita mau gak jadi hamba? Mengambil rupa seorang hamba ini bicara tentang proses kehidupan yang mau terus-menerus dibersihkan. Ini bicara tentang apa? Maaf Bapak Ibu, gak punya lagi hak bicara, namanya budak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Taat sampai mati. Kata taat di situ Bapak Ibu ya dalam bahasa aslinya ditulis hipakos. Hipakos itu terdiri dari dua kata, hipo dan kuou. Hipo artinya dekat, kuou artinya telinga yang mendekat. Kemampuan untuk mendengar. Artinya Bapak Ibu mengambil rupa seorang hamba, dia settingnya punya kemampuan untuk mendengar, bukan berbicara. Hak dia untuk berbicara di stop. Gimana praktekin adaptive mindset di dalam kehidupan kita? Ambil contoh lah di dalam rumah kita. Ketika kita ngalamin keributan, ketika kita ngalamin benturan, ketika kita ketika kita mulai konflik, sibuk, kemudian bertengkar, bertikai. Masing-masing kita cuma mikirnya apa? Kita punya hak bicara. Kita pengen ngomong ini, kita pengen ngomong itu. Tapi mau gak kita mendengar? Bukankah Alkitab mengatakan bahwa lebih baik mendengar? Bapak Ibu. Bapak Ibu, hal yang kedua bagaimana kita bisa merespon, bisa jadi orang-orang yang adaptif. Kembangkan kemampuan mendengar Bapak Ibu. Kembangkan itu. Kalau Yesus dia bilang dia taat sampai mati. Kata taat di sini obedience. Obedience artinya apa? Dengar. Bapak Ibu mau kembangkan kemampuan ini mendengar. Latihnya di mana? Di rumah. Suami dengarkanlah istrimu. Istri dengarkanlah suamimu. Anak-anak, dengarkanlah papa mamamu. Papa mama, dengarkanlah anak-anakmu. Latihan mendengar. Latihan mendengar adalah latihan adaptif Bapak Ibu. Hal yang terakhir Bapak Ibu. Mengosongkan sudah. Mengambil rupa seorang hamba sudah. Dan yang terakhir menjadi sama dengan manusia. Apa yang dimaksud Bapak Ibu dengan menjadi sama dengan manusia? Bapak Ibu, kalau Tuhan itu Bapak Ibu tak terbatas. Manusia punya ciri-ciri sangat terbatas sekali Bapak Ibu. Ya, dia kalau Tuhan immortal, manusia mortal ya seperti itu. Kenapa Tuhan mau mengambil posisi mortal? Bisa mati. Nah, karena ada satu pesan yang mau disampaikan di sini. Bagaimana cara kita Bapak Ibu meresponi tentang adaptive mindset, yaitu apa? Belajarlah tentang kematian Bapak Ibu. Wah ini berat sekali kayaknya ya belajar tentang kematian Bapak Ibu. Enggak, saya mau jelaskan begini. Kata mati Bapak Ibu ya di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 mati ya. Kata mati bahkan mati di kayu salib. Ini berbicara dalam bahasa aslinya ditulis thanatos. Thanatos artinya benar-benar mati. Bukan pura-pura mati saudaraku. Nah masalahnya banyak orang hari ini hidupnya cuma sekedar pura-pura Bapak Ibu. Enggak sungguh-sungguh mati. Kelihatannya dia rendah hati tapi dia sungguhnya tidak rendah hati. Jadi benar-benar mati gimana caranya? Ya sudah tidak bereaksi. Itu benar-benar mati. Jadi pada waktu dikasih trigger, pada waktu dikasih sesuatu dia tidak lagi bereaksi. Itu namanya benar-benar mati. Kalau Bapak Ibu pernah melihat jenazah Bapak Ibu tusuk jarum, dia kaget gak? Enggak.
Kenapa? Karena dia sudah benar-benar mati Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau praktek hari ini Bapak Ibu, bagaimana mengembangkan adaptive mindset di dalam kehidupan kita supaya kita boleh ya dipakai sama Tuhan dan boleh membawa orang-orang datang kepada Kristus lewat hidup kita. Kita mesti praktek dulu yang namanya benar-benar mati Bapak Ibu. Latihannya di mana? Wah, latihan mati paling enak itu di rumah. Latihan mati paling enak itu di keluarga. Waktu istri lagi ngek, kita sebagai suami siap nggak Bapak Ibu untuk tidak bereaksi Bapak Ibu. Tetap tenang, tidak sakit hati Bapak Ibu. Banyak orang hari ini ketika ada sesuatu dalam rumah, wah responnya reaktif sekali Bapak Ibu dia. Nah benar-benar mati artinya pada waktu di-trigger dia nggak apa-apa. Ya, dia tetap tenang ya, seperti itu. Nah, kita mesti terus berlatih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di dalam rumah, ketemu dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, jadikan dan pastikan di dalam hidup Bapak Ibu, mereka adalah alat yang Tuhan tempatkan untuk melatih Bapak Ibu belajar mati. Artinya apa? Supaya reaksinya benar gitu. Ya. Jadi waktu misalnya ya, saya kemarin ini tanya kan sama seorang dokter kan. Dok, apa yang menentukan seseorang itu benar-benar mati? Apakah ngelihat dari EKG-nya? Oh nggak cukup Kak katanya. Terus apa? Biasanya Kak kita buka matanya. Habis kita buka matanya kita senter katanya. Kalau korneanya berespon berarti dia belum mati Kak. Belum meninggal. Jadi mati batang otaknya belum terjadi. Tapi waktu kita buka matanya kemudian kita senter. Dan dia ternyata mengecil korneanya ya. Seperti itu ya pupilnya itu. Nah itu berarti dia masih hidup. Belum benar-benar mati. Oh oke, saya nangkep Bapak Ibu. Bapak Ibu ini tantangan buat kita. Saya yakin dan saya rindu sekali. Sepanjang bulan ini ketika kita belajar adaptive mindset. Tujuannya satu. Supaya hidup kita boleh dipakai sama Tuhan. Memenangkan lebih banyak orang di sekitar hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu sebagai apa? Bapak Ibu bekerja sebagai business owner, Bapak Ibu sebagai pemilik toko, Bapak Ibu mungkin bekerja di dalam sebuah perusahaan, Bapak Ibu di dalam pelayanan, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai siapapun dan apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu kita ditempatkan di sana, supaya apa? Kita bisa menyesuaikan dengan orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Mereka boleh mengenal Kristus. Saya mau tutup Bapak Ibu dengan sebuah kesaksian yang sangat memberkati saya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang business owner Bapak Ibu. Telepon saya dan dia menceritakan kepada saya salah satu karyawannya. Ada yang mengalami masalah berat di dalam rumah tangganya. Dan dia memilih untuk menjalani proses perceraian. Nah business owner ini bingung, ya dia nggak ngerti apa yang kira-kira dia bisa lakukan. Di satu sisi dia pemimpin perusahaan, di sisi yang lain itu adalah karyawannya. Tapi waktu kami sharing dan saya dapatkan prinsip tentang Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dia tangkap pesan ini Bapak Ibu. Dan tahu apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia telepon karyawan ini, diajak ngobrol karyawan ini. Dan bukan hanya itu, saya surprise. Dia datang ke rumah kosnya karyawannya ini. Dan bukan hanya itu, dia tidur bareng sama karyawannya ini, saudaraku. Dia tinggal di sana Bapak Ibu, ya dia ya tentu sejenis ya Bapak Ibu ya, bukan lawan jenis. Dia nginep di sana Bapak Ibu. Terus kemudian dia ngobrol, dia layanin Bapak Ibu, ya beberapa hari dia layanin. Sampai akhirnya, ini yang luar biasa. Sampai akhirnya si karyawan ini mulai membuka hati dan dia bilang gini, Bu, Ibu bersedia nggak bantuin saya, tolongin saya, supaya pernikahan saya bisa ngalamin pemulihan. Bapak Ibu, saya waktu dengar cerita ini saya diberkati sekali. Saya bisa melihat sebuah praktek nyata, apa yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu. Bos ini, business owner ini, dia meninggalkan setiap privilege dan fasilitas yang dia pegang sebagai seorang business owner. Hanya untuk turun ke bawah,
untuk turun kepada karyawannya, melayani karyawannya, mendoakan karyawannya, membimbing karyawannya. Sampai karyawannya benar-benar bisa ngalamin pemulihan. Sampai hari ini saat saya merekam khotbah ini Bapak Ibu. Memang proses perceraian masih terus berjalan di dalam pengadilan. Tapi saya yakin Roh Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang ini. Bapak Ibu, kuncinya bukan masalah berubah atau enggak berubahnya. Kita mau apa enggak sama seperti yang sudah diteladani oleh Yesus. Di dalam apapun yang kita kerjakan, bisnis kita, pekerjaan kita mau enggak belajar mengosongkan. Benar-benar kosong, jangan sampai ada yang tersisa. Kenapa? Karena pada waktu kita masih sisain sedikit, kita enggak benar-benar bisa impactful buat orang lain. Bapak Ibu, kita harus belajar benar-benar kosong Bapak Ibu. Kalau Yesus mengambil sebuah pilihan yang terbaik menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Pilihan apa yang Bapak Ibu mau ambil hari ini?